Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pelayaran astronomi. Kali ini pada pertemuan 10A, yaitu tentang membahas tinggi hitung dan beda tinggi matahari. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya Anda yang belum subscribe, kemudian like, comment, share, demi kemajuan channel saya ini dan semangat saya untuk membuat materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita beda tinggi matahari. Yang dimaksud adalah selisih atau perbedaan antara tinggi pusat sejati dengan tinggi hitung matahari. Jadi TS min TH. TS adalah tinggi yang diukur dengan sektan ditambah dengan koreksi indeks, ditambah dengan koreksi kaca berwarna, ditambah koreksi tinggi mata, dan ditambah koreksi tanggal. Sedang tinggi hitung adalah yang tinggi matahari yang dihitung dengan rumus tertentu. Jadi kita lanjutkan, yaitu sebelum ini kita akan cerita tentang segitiga paralak. Segitiga paralak adalah sebuah segitiga bola di bumi dengan titik pusat dengan titik-titik sudut sebagai berikut. Jadi segitiga paralak adalah sebuah segitiga bola di bumi dengan titik-titik pusat sebagai berikut. Kalau biasanya kita kenal segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, tapi ini segitiga bola, yaitu segitiga yang merupakan dari bagian dari sebuah bola. Jadi kita segitiga bola yang disebut dengan segitiga paralak, yang titik-titik sudutnya adalah TD, tempat duga penilik, tempat kita berada waktu di laut tentu saja. Kemudian PB, proyeksi bumiawi matahari. Matahari, seperti pelajaran yang telah dulu, diproyeksikan ke arah bumi. Namanya proyeksi bumiawi. Yang berikutnya adalah KT atau kutub bumi. Kutub bumi sama dengan kutub juga angkasa. Jadi proyeksi bumiawi yang di bumi, yang di angkasa juga ada. Maka selanjutnya kita lihat bulatan angkasa seperti ini. Kemudian di tengah bulatan bumi yang kapal kita berada di atasnya. Jadi bawah namanya nadir, bawah kaki kita. Di atas kaki kita namanya zenit. Jadi yang di atas kepala kita namanya zenit. Yang di bawah kaki kita namanya nadir. Kemudian ada arah selatan dan arah utara. Berikutnya ada kutub selatan dan kutub utara. Berikutnya kutub utara. Yang berikutnya cakrawala, angkasa. Kemudian yang di bumi cakrawala bumi. Kemudian ini Khatulistiwa, garis Khatulistiwa, KI, Khatulistiwa. Kemudian ini cakrawala di Khatulistiwa,
Kemudian ini ada matahari. M matahari. Kemudian ZM dan MB. B adalah proyeksi bumiawi, AM syawal matahari, AM syawal matahari, TD adalah tempat duga di penilik yang ada di bumi. Jadi kemudian proyeksi bumiawi B, kemudian B1 proyeksi bumiawi yang jatuh di bumi. Ya, proyeksi bumiawi PB sejajar B sama dengan B1 sejajar. Jadi PB proyeksi bumiawi, sedang KT adalah khatulistiwa bumi. Jadi kita punya segitiga paralak yang di angkasa, CMKU, sedang darat ZMKU yang di angkasa, yang di bumi adalah TDPBKT. Jadi itu sama segitiga bola, segitiga yang dari bola. Di mana sisi yang melengkung dari TDPB sama dengan ZM. TDPB sama dengan ZM. TDPB sama dengan ZM. Sama dengan, di mana MB sama dengan tinggi hitung atau TH. MB sama dengan tinggi hitung. MB berarti yang di ini sama. Ini tinggi hitung di sini. Kemudian sisi ZM sama dengan 90 min sisi MB sama dengan 90 min tinggi hitung matahari. Kemudian sisi TDPB sama dengan 90 min TH. Jadi rumus mencari sisi dari TDPB adalah 90 min TH. Kita harus ingat ini. Kemudian berikutnya TDKT sama dengan sisi ZKU. TDKT sama dengan ZKU. ZKU harus melengkung ini. Kemudian ZKU sama dengan tinggi kutub. ZKU ini tinggi kutub. Sama dengan lintang duga. Jadi ZKU sama dengan 90 min UKU atau 90 min lintang. Jadi TDKT sama dengan 90 min lintang. Jadi rumus yang pertama tadi 90 min TH, yang TDPB, yang TDKT adalah 90 min lintang. Kemudian TDPB sama dengan MKU. Kemudian sisi AM sama dengan syawal matahari. AM sama dengan
AM sama dengan syawal matahari. Sehingga MKU sama dengan 90 min AM atau 90 min syawal matahari. Jadi ada 3 rumus, yaitu sisi PBKT sama dengan 90 min Z, kemudian sisi TDKT sama dengan 90 min L, dan sisi TDPB 90 min TH. Jadi 3 rumus itu yang kita ingat. Jadi kita ingat segitiga bulat itu rumusnya, sisi-sisinya adalah yang pertama TDPB 90 min TH, TDKT 90 min L, dan PBKT 90 min Z. Jadi ini bumi, kita lihat di atas adalah TD, ya, TDPB KT, jadi sudut segitiga bumi, segitiga bola di bumi adalah TDPB KT. Nah, ini segitiga bola TDPB KT sama dengan segitiga paralak. Sisi TDKT sama dengan 90 min L. Kita ulangi tadi yang kita jelaskan sebelumnya. Sisi PBKT 90 min Z, dan sisi TDPB sama dengan 80 min tinggi hitung. Sudut KT TDPB atau sudut TD sama dengan arah PB. Dilihat dari KT dan asimut matahari. Sudut TD-KT-PB atau sudut KT adalah sudut jam barat atau P besar matahari. Ya, secara garis besar dapat dilihat unsur-unsur segitiga paralak dapat dipahami. Selanjutnya, penggambar segitiga paralak dapat disederhanakan lagi sebagai berikut. Jadi segitiga paralak dapat kita sederhanakan berikut, yaitu ini TD, KT, ya, TDKT ada 90 min L. Kemudian KT KTPB sama dengan 90 min Z. Kemudian TDPB sama dengan 90 min TH. Ini jika lintang dan syawal senama, keadaannya seperti ini. Jadi ini lintang dan syawal senama. Maka sudut TD ini yang sudut TD sama dengan asimut matahari. Sudut KT sama dengan P matahari. Jadi sudut TD sama dengan asimut matahari. Sudut KT adalah P matahari atau sudut jam barat matahari. Ya, kita lihat berarti semua di atas
kata tulistiwa umpamanya itu utara. Kemudian ini adalah dalam keadaan lintang dan senama. Jika tidak senama, maka seperti gambar berikut. TD sama TDKT berarti 90 min L. Kemudian KTPB sama dengan 90 min Z. Kemudian TDPB sama dengan 90 min TH. Ya. Jadi dilihat, makanya ini sudutnya sama, sudut TD adalah T atau azimut matahari, sudut KT adalah P matahari. Ya. Ini di mana lintang dan syawal tidak senama. Ini. Yang ini di utara, yang lintang ke utara, yang syawal di selatan. Jadi contohnya demikian. Ya, ini di lintang dan syawal tak senama. Ya, dalam segitiga paralak ini yang diketahui adalah unsur-unsur 90 derajat min L, yaitu lintang duga, 90 min Z, yaitu dicari di almanautika, ditambah dengan bujur duga. Yang harus dicari adalah tinggi hitung dan azimut matahari. Tinggi hitung matahari dan azimut matahari atau T matahari dan TH. Perhitungan tinggi hitung menggunakan metode titik tinggi sin Hilaire dengan rumus sebagai berikut. Sin TH sama dengan cos dalam kurung lintang plus minus syawal dikurangi cos lintang kali cos syawal kali sinus versus P. Sin P adalah sinus versus P, atau dalam penulisan bisa ditulis log min cos P. Jadi bisa ditulis 1 min cos P. Sinus versus itu atau 1 min cos P. Jadi kita sebut saja sinus versus. Kemudian aturan penggunaan rumus sin Hilaire adalah sebagai berikut. Bila lintang dan syawal senama, L lebih besar daripada syawal, maka sin TH sama dengan cos dalam kurung L min Z dikurangi cos lintang kurangi cos syawal dikurangi sinus versus P. Yang kedua, jika lintang dan syawal senama, Z lebih besar daripada lintang, maka sin TH sama dengan cos syawal min lintang dalam kurung dikurangi cos lintang dikalikan cos syawal dikalikan sinus versus P. Yang ketiga, jika lintang dan syawal tak senama, maka sin TH sama dengan cos dalam kurung lintang plus syawal kali cos lintang kali cos syawal kali sinus versus P. Itu rumus yang kita gunakan. Jadi dalam mencari tinggi hitung dapat menggunakan rumus ini. Sekarang tentu lebih mudah menggunakan kalkulator. Tapi di sini akan saya ajarkan bagaimana menggunakan daftar 8 dan 10. Daftar ilmu pelajaran 8 dan 10. Ya, rumus dari sin TH cos dalam kurung lintang plus minus syawal kali cos lintang kali cos syawal kali sinus versus P. Ya, untuk memudahkan, maka rumus di atas dapat dikerjakan dengan melogaritmakan
tulisan di atas. Jadi kita logaritmakan rumus di atas sehingga akan lebih mudah karena kita akan menggunakan daftar 8 dan daftar 10. Sin TH kita cari di daftar 8. 1 langsung dengan kalkulator, dikerjakan dengan kalkulator, di atas itu tinggal masukkan sin cos lintang plus minus Zawal dikurangi cos lintang dikalikan cos Zawal kali sinus versus P. Dikerjakan per unsur dulu. Di sini sudah ketemu, baru dikurang ini, baru di inverse dari sinus tangan tinggi hitung dari sin atau inverse dari sin tinggi hitung, maka akan ketemu. Tapi itu mudah. Nanti yang saya ajarkan adalah bagaimana dengan menggunakan daftar-daftar ilmu pelajaran, terutama daftar 8 dan daftar 10. Daftar 8, 9, 10. Untuk sinus plus yang lebih dari 90 ada di daftar 9. Di daftar 8 untuk dari 0 sampai 90 derajat. Sedang yang lebih besar dari 90 dicari di daftar 9. Cos lintang plus minus Zawal dicari pada di daftar ilmu pelajaran 8 disebut sebagai term 1 atau bagian 1. Term 1 atau bagian 1. Term 1 atau bagian 1. Untuk memudahkan, selanjutnya kita sebut term 1. Cos lintang kali cos Zawal kali sinus versus P disebut dengan term 2 atau bagian 2. Untuk selanjutnya kita sebut term 2. Term 2 dicari dengan daftar ilmu pelajaran 8. Melogaritma rumus ini menjadi cos lintang menjadi log cos minus 10. Jadi kita tulis itu supaya mudah. Karena dengan melogkan kita tidak perlu mengalihkan. Jadi dilogkan nanti hasilnya menjadi tambah. Kemudian cos Zawal menjadi log cos Zawal minus 10. Kemudian sinus plus P menjadi log sin per, di mana log sin per sama dengan log buka kurung 1 min cos P, kemudian minus. Sehingga rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut, di mana cos rumus sebagai berikut, di mana term 1 sama dengan atau cos plus minus Zawal atau term 1 intinya adalah L min Z cos. Tapi kita susun sebagai perhitungan L bawah Z plus minus tergantung tadi lintang dan Zawalnya. Jadi ada 3, jika lintang dan Zawal senama, lintang lebih besar daripada Zawal sama dengan cos L min Z, itu term 1. Dan jika lintang dan Zawal senama, Zawal lebih besar, maka Z min L, cos Z min L atau term 1. Dan ketiga, jika lintang dan Zawal tidak senama, maka cos L plus Z atau term 1. Yang berikutnya log cos L, karena cos L saja berarti ngali-ngalikan akan lebih sulit, lebih mudah menambahkan, makanya kita logkan. Dilogkan, jadi log cos L sama dengan dikurangi 10. Log cos Z sama dengan dikurangi 10, karena di daftar ini log cos L itu sudah ditambah 10. Jadi untuk kembalikan ke semula harus minus 10.
Ya, nanti akan lebih jelasnya diberikan dalam contoh perhitungan. Kemudian log sinus plus P sama dengan dikurangi minus 10. Kemudian log tem 2 yang ketemu dikurangi minus 30. Biasanya disederhanakan di sini. Jadi kalau minus 30 disederhanakan. Jadi umpama tergantung jumlahnya berapa. Kalau 29 sekian, koma sekian berarti sekian kurangi minus 1. Tapi kalau 28 berarti kosong sekian minus 2. Jadi berapa nolnya di depan dari ini disebut minusnya. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Ya, tem 2 kita cari di daftar 10. Lalu ini yang di atas ini adalah menggunakan daftar 8. Kita menggunakan daftar 8, ini daftar 10, yang ini juga daftar 8. Kecuali sinus persis ini lebih dari 90 derajat, maka dicari di daftar 9. Jadi yang daftar kita gunakan 8, 9. Tapi kalau P-nya lebih dari 90 berarti menggunakan daftar 9. Ya, tem 1, kemudian ditulis tem 2. Tem 2 kurangi tem 1 sama dengan sin TH. Dapat dilihat di daftar 8. Jadi kita menggunakan daftar tanpa menggunakan kalkulator seperti ini. Nanti kita akan coba dengan menggunakan daftar 8, 9, 10. Ya, demikian perbedaan tinggi hitung akan rumusnya, kemudian mencari rumus tinggi hitung, demikian. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu 10B, yaitu contoh-contoh soal. Demikian. Baik, sekian. Sampai ketemu. Sampai jumpa lagi pada materi 10B, yaitu tentang contoh soal menghitung tinggi hitung matahari dan beda tinggi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.